Sholat Jumat kadang-kadang pelit banget, udang-udang kayak ban Vespa, sorban nyengser, bu ilah ilallah, tasbih kayak biji pinang, jatarik rosok, kotak masih jauh, subhanallah, subhanallah, bu lo mantep banget wiridnya udah deket, astagfirullah, 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 kaget dia, udah lewat jauh, alhamdulillah, alhamdulillah, PA, ya Allah. Padahal di tadi kantong banyak banget, ada gocapan, cepean, 20, ceban, goceng, 2000, ribuan. Di kantong semuanya duit pada ngoceh, pada ngomong semua. Ada yang cepean ngomong, gua nih yang merah, diambil pasti. Yang gocap nyaut, lo kegedean yang biru. Gua yang diambil pasti yang hijau. Nih yang biru diambil, yang gocap ngomong, yang 20 nyeletuk, gua yang 20 pasti diambil nih. Yang ceban nyaut, gua yang ungu lah. Masa lu, gua diambil pasti. Yang krem langsung ngomong, gua. Lu lagi, yang 2000 pendatang baru tuh abu-abu. Nyeletuk dia, gua kali. Gua dah nih gua. Yang 1000 kagak ngomong bang, diem aja di pojokan kantong, ngempet aja. Lagi ngempet dia, ganggu kali ya. Lu pada ngomong apaan sih dari tadi gue dengerin, nggak ada ngagul semua lu. Tetep aja ntar gue yang dicomot. Tuh katanya 1000. Bener ribuan dicomot, mana ada kuplek buat po. Dilempengin bengkok lagi, udah lecek banget dah. Gue lah duit ribuan masukin ke kotak. Yelah, dia doanya banyak banget. Ya Allah panjangin umur, ya Allah berikan keberkahan, ya Allah sehatin badan, ya Allah. Masukin saya surga, ya Allah. Malaikat negor 1000 kumal dekil sorga lagi. Orang ada ilmunya, insya Allah po ibadahnya benar nih. Kadang-kadang orang ngaji ogah, kumpul di pengajian gak mau, buka kitab gak mau, mainnya di Google doang. Akhirnya akal-akalan dah, ilmu di agama dikaitin sama akalnya. Yang nyambung sama akal aja ikutin, yang gak nyambung gak diikutin. Ujung-ujungnya dah nanyanya akal-akalan. Saya ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia, apakah Fatihah saya sampai itu? Lah jangan dijawab bang kalau nanya begitu. Balik nanya lagi ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Begitu. Kemarin tadi saya kirim, nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Lah enggak tadi, masa Fatihah balik pulang? Kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Bila orang lu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Kalau enggak cayaan mati aja dulu. Kalau lu mati di atas kuburan, gue bacain Fatihah. Entar kalau nggak nyampe, lu miss call dari dalam kubur. Saya kata gitu. Nabi ngajarin lembut tuh kalau ceramah. Enggak, waktunya tegas Nabi, ya kan? Waktunya perang. Begitu musinya. Ini kadang-kadang ngatain doang. Sama-sama mau balik pakai ngatain lagi. Enak buat kita. Suruh ngaji dulu. Saya sering dikritik tuh teman-teman yang lain. Saya kalau bikin acara bu di rumah, di kampung, saya undang tuh pelawak-pelawak. Ya enggak, dia biar ngaji sama kita. Biar dia paham. Saya undang Bang Maja, saya undang Bang Ocit. Supaya apa? Hibur. Jamaah udah capek, udah puyeng, dihibur sama dia. Ya Ustaz Tile tuh kalau bikin acara bersolawat tapi ngundangnya pelawak. Emang apa serah gua? Saya bilang gitu. Dan juga saya tahu naruhnya pelawak di mana. Acara kelar semua nih, pembacaan ini selesai, baca doa, udah selesai, baru dia tampil. Begitu musinya. Enggak masuk ke dalam acara bersolawat. Tampil terakhir udah doa kelar, makan-makan, dia yang hibur. Ya nggak apa-apa orang hiburan. Makanya hidup jangan pada kaku bu, kayak kanebo kering. Iya, saya begitu aja. Lah, iya, waktunya masing-masing lah tugasnya ya nggak. Saya bukan kapasitas itu. Artinya berjuang bareng-bareng. Kalau yang kita hadepin akar nangka, kampak yang maju. Kalau yang kita hadepin kumis, silet dong yang maju. Ya kan. Iya, ini kadang-kadang yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa nggak jelas. Pokoknya jangan usil. Saya nggak pernah usil. Saya tetap berteman dengan Habib Hanif. Saya berteman, saya WA tiap hari. Bahkan kemarin beliau saya undang ke rumah saya, datang ngobrol rame-rame. Para habaib kita undang semuanya. Jangan pada begitu memframing yang kagak bener. Ustaz Tile katanya gak demen habaib. Siapa bilang? Engkong saya, bapak saya, uak saya semuanya cinta sama habaib. Ini kadang-kadang aneh. Ngeprem si Tile begitu lagunya. Suwe bener. Enggak begitu. Kita cinta sama habaib. Guru saya habaib banyak kok. Guru saya Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Az-Ziyadah. Beliau itu satu letting dengan Kiai Nur Ali, Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Thohir Rohili,
Ki Hasbi Allah itu satu letting semua. Ngaji bergurunya dengan siapa? Dengan guru besar Ki Haji Marzuki bin Mirsad Cipinang Muara, yang nasab keilmuannya, sanad keilmuannya sampai ke Buya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, sampai ke sana. Yang sembarangan. Guru saya Habaib dan Habib Buya saya. Iya, mana buktinya? Makanya biar rakyat melek, Bu. Ini kalau orang kiai, ustadz, penceramah lagi nyinggung pemerintah, jangan pakai usil. Ya kadang-kadang usil buat udah usah lah, ceramah aja lah, gak usah ngomongin pemerintah, nyinggung pejabat. Ibu, sebesar apapun ilmu kita, setinggi apapun ilmu kita, anak kita kuliahnya IP-nya tinggi, tapi kalau pemimpinnya nggak bener, tetap anak ibu pengangguran. Gue baru bintang 4 aja belagu, bintang 4 bintang kaleng, Bang. Saya juga banyak banget di rumah bintang kaleng, tempen aja di pundak. Pangkat yang paling tinggi adalah pensiun. Udah nggak ada lagi udah. Titel yang paling tinggi itu almarhum, udah nggak ada lagi. Jangan sombong. Apa yang disombongin? Nabi pangkat tinggi nggak sombong. Mentang-mentang pangkat tinggi pakai nembak orang, sial diangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang TDL Bagir. Oke, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru dan para orang tua, segenap para tokoh masyarakat yang kami muliakan, diantaranya guru kita bersama Habiban al-Mahbub Al-Habib Diya bin Syahab LC. Doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Idan Ramadan SHI, guru kami Ustadz Haji Muhajir Monas SAG MPD, guru kami Ustadz Haji Afifi Umar SPD, Gus Asmi Alfi Syahri SPD, dan juga yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Darussalam, guru kami Ustadz Haji Muhammad Lutfi, Ketua Dakwah Ustadz Haji Tahiyat, Ketua Yayasan Ustadz Haji Heri Priyatno, Ketua RW 010 Bapak Haji Rahmat, RW 11 Bapak Haji Cipto Wahyudi, hadir Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah kita Bapak Haji Saidi David, dan juga para guru yang lainnya yang gak kesebut, mohon maaf karena cuma 11 yang ditulisin di sini. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para orang tua, para tokoh, rekan-rekan remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat, hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ilmu yang telah disampaikan guru kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Diya bin Syahab. Saya makmuman saja sama beliau karena waktu sudah jam 12 kurang 2 jam. Dah rada malam, yang enak doa langsung makan, setuju? Tema kita kali ini Maulid Nabi Muhammad SAW, tanda kutip dengan momentum kelahiran baginda Rasulullah, jadikan inspirasi ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Support by .2 Alam Bos Entertainment. Nah, pojokan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diakui selaku umat Nabi Muhammad.
Dan kumpul kita malam ini kumpul lagi nanti bersama di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Maulid merupakan salah satu bentuk kecintaan kita ke Rasulullah. Momentum maulid ini kita jalanin, kita rayakan, kita peringati karena cinta kita sama Nabi. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Sama Nabi. Karena kita cinta sama Nabi, insya Allah Nabi cinta sama kita. Dari mana kita bisa cinta Nabi? Dari riwayat sejarah beliau. Di Rawi udah kita baca tuh tadi. Rombongan tim hadroh apalagi semangat. Sampai kapalan tangannya. Pok. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Bener dah? Ini mah gak ceramah nih bang, kita kongko aja nih mak. Nih pasti apal nih sama lagu. Gara-gara sebotol dia jalan, hobi anak muda, yang penting kalau lagi kumpul pasti ada, tambah lagi tambah sebotol idi. Hafal bang, hafal. Orang kalau suruh ngapain lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapain lagu, nggak pakai diapalin, hafal diri. Maka ulama dulu bikin sejarahnya pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diva, ada Simtuduror, ada Audia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Maka kita di orang Bekasi, lah dulu kan Barzanji. Dari mulai ya Robi inna patahna aljana wa ba'du nasabun wala maroda wala matama wa muhayyan wa kana syadida wa kana akmalan nas. Itu dia hafal po. Orang Bekasi kagak boleh nedeng bacanya. Lu hafal. Kita kadang-kadang sama Rawi hafal banget sampai kulit-kulitnya. Pasti tanya isinya. Au. Ya kan. Iya nih, kita maulid dibaca sejarah riwayatnya, kita biar paham apa arti maknanya. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karangan beliau tuh, Al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan surga disediakan buat orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi. Baca lagi pasal berikutnya, ya kan Bu? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ini kemuliaan akhlak Nabi. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Nabi orangnya sangat tawadu, rendah hati, enggak sombong. Nabi orangnya pemalu. Mana buktinya bang? Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya Nabi, kelihatan orang dari bawah, betisnya kelihatan. Nabi turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi tibang betis kelihatan malu. Nabi iya nyaut apa? Ini orang sekarang kan urat malu udah banyak yang putus. Dan nenek-nenek pikirannya di mana tuh naik motor Mio pakai celana wahai ilah keliling komplek naik motor Mio. Udah begitu pakai live TikTok lagi ilah rambut merah kayak belada jonggol. Pakai kaos ketek ngablag najong bata. Laki-laki kita bang nih, amalan kita sering rusak nih gara-gara ngelihat yang model begitu. Coba empok kalau tutupin, orang perempuan dirapi aja tutupin auratnya, ya kan? Kita nggak ngelihat, jadinya kan kita enak, aman-aman aja, ya kan? Iya, ini gara-gara dia nih pakaiannya begitu, kita kagak liatin barang bagus. Kita liatin dosa, ya kan? Iyalah, kita dikatain orang laki, dasar laki, mata keranjang, buaya darat. Kita dikata buaya darat, lu lobangnya.
Masa bayak nggak ada lubangnya? Makanya perempuan disuruh tutupin aurat, cing. Po, bu, aurat tutupin. Disuruh pakai jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan. Beda jilbab sama kudungan. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang model kayak gamis, nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Tuh baru jilbab. Kalau sekarang ada cewek, kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat. Secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Nabi betis sakiatan malu. Nabi itu pemalu. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Padahal bicara pangkat, Nabi pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Lebih tinggi pangkatnya dari 313 Rasul. Gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi dijamin masuk surga oleh Allah, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang udah dihapus, diusek, ditipek, digebek, udah nggak nemu. Tapi Rasulullah pangkat tinggi nggak sombong. Model kayak kita kan aneh, pangkat baru tibang jadi bini RT udah tengil banget lagu. Bukan RT sini, sono di negeri Konoha, di luar negeri dah, luar negeri, luarnya lagi dah. Kita kadang-kadang baru kaya dikit udah sombong, bener bang? Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah, kuntilanak kali. Mentang-mentang kaya, sombong, pangkat tinggi, jabatan tinggi. Baru bintang 4 aja belagu, bintang 4, bintang kaleng bang. Saya juga banyak banget di rumah bintang kaleng, tempen aja di pundak. Pangkat yang paling tinggi adalah pensiun. Udah nggak ada lagi udah. Titel yang paling tinggi itu almarhum, udah nggak ada lagi. Jangan sombong, apa yang disombongin? Nabi pangkat tinggi nggak sombong. Mentang-mentang pangkat tinggi pakai nembak orang, sial diangkalan. Ya kan? Najong bener. Enak kadang-kadang kita bang. Tuh jenderal-jenderal pada sombong-sombong banget, belagu banget itu. Padahal udah bawa tanah pada. Najong bener. Jadi pikir negara punya dia kali. Ya kan? Sombong tuh namanya. Nggak boleh po. Nabi aja tuh disebut kaya kan ada yang miskin bang. Jangan sombong mentang-mentang kaya. Disebut kaya ada yang miskin. Disebut atasan ada bawahan. Disebut pejabat ada rakyat. Ada atasan, ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba empok, ibu pakai baju atasan doang. Kalau nggak ada bawahannya bagaimana yo? Iyalah, biar paham ini. Kadang-kadang aneh banget, pangkat tinggi, sombong banget. Najong banget dah. Ya kan? Nabi nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror, nggak marah Nabi. Pernah satu hari Nabi lagi jalan bang berduaan, lagi weekend, jalan berdua bareng mesra dengan Siti Aisyah istri beliau. Ya Allah, lewat orang banyak berkerumun, orang kafir lewat ngasih salam, salamnya beda bang. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain assamu alaika. Samun artinya racun. Assalamualaikum ya Muhammad. Diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus. Songong batu orang. Marah? Enggak tuh. Yang marah istri beliau, Ibu Siti Aisyah, balikin tuh orang. Assalamualaikum wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh. Dikasih 1, mulangin 3. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu, cukup balikin wa alaika, udah segitu juga. Assalamualaikum ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Agak marah Nabi, gak marah. Mau ke masjid, diludahin dari atas rumah kan ketahuan ceritanya, udah paham semua. Di atas rumah diludahin, ngelihat ya Allah diludahin, senyum. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi bang. Ketiga harinya lewat diludahin, masih senyum Nabi. Keempat harinya lewat nggak ada yang ludahin ibu. Nabi sampai tangan tengok di pinggiran gang masjid.
Sahabat negor ya Rasul, nyari siapa ya? Enggak nyari siapa-siapa kok. Nah itu kayaknya ada yang dicari. Enggak, saya cuma heran aja. Biasanya lewat depan sini udah ada langganan saya. Kok sekarang nggak ada langganan ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Panas dingin meriang bang, gigil. Nabi buru-buru pulang ngambil makanan. Bawa makanan ke rumah orang yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahin Rasul. Luar biasa. Kagak nemu yang model begini. Nggak ada. Sampai depan pintu yang sakit, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah bu di atas balai, lagi kekurub. Yang ngerintih aja dia. Habis vaksin kali. Kena Sinovac nggak asian. Meriang dia. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan bang, kaget itu orang. Nabi masuk ke dalam, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah. Ngomong ibu, sodakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad, tiap hari aku sakitin. Engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Padahal teman koalisi banyak. Teman koalisi, teman di grup WA. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Alhamdulillah. Kalau model kita digituin bang, wah gue sih lain urusan. Sampai mana juga gue pleter-pleter lo, gue oyok-oyok ya kan, gue udag-udag lu, suek bener lu ya kan ya. Lu jual lah gue borong, lu gelar gue gulung lah, jangan macem-macem lu. Orang Betawi dilawan biar kagak punya duit juga pala orang juga bayarin. Wah ada orang Betawi lagi nyender depan rumah, lewat bocah naik motor kencang banget. Wah setan banget tuh bocah, gue bayarin pala lu, padahal kagak punya duit. Luar biasa Nabi. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, berdarah Rasulullah jidatnya yang mulia. Nabi dakwah, disambit bukan disambut, berdarah jidatnya Nabi. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud. Jangan Jibril, jangan. Kenapa memang enggak mau? Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau ini saya ceramain orang tuanya enggak beriman, saya tungguin nanti anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril marah. Anak bagaimana? Bapak Muhammad. Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anaknya nyopet. Loh, fotokopi bagaimana aslinya? Kafir lagi udah pas itu bocah, tibanin aja. Jangan dong Jibril, kalau anaknya nggak beriman saya tungguin nanti cucunya, siapa tahu ninggang di cucunya beriman. Luar biasa Nabi po. Terus mau apa kau sekarang? Izinkan saya mau doa dulu sama Allah. Berdoa ibu, didoain yang nimpukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah, ya Allah kasih petunjuk buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Nabi ditimpukin berdarah, yang ditimpu yang menimpukin didoain sama Nabi. Kagak nemu yang begini, kagak, udah nggak ada, kagak ada. Kalau model saya digituin sih lain urusan. Umpama ini mah umpama kan live streaming nih, jangan dipotong videonya. Biasanya rese banget nih netizen plus 62 main potong-potong video aja nih, ya kan. Iya, main potong. Ini umpama Tile lagi ceramah nih, ditimpukin pakai batu, berdarah jidat saya. Datang Jibril, umpama kata Jibril, Tile ada apa? Malaikat Jibril, bagaimana kalau Monas gue cabut? Gua tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin. Saya kata gitu. Itu kalau saya. Masa iya Jibril datang sama saya? Bener po. Nabi akhlaknya luar biasa. Pangkat tinggi nggak sombong.
kemuliaannya dibaca di rawi. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin sayang, cinta, demen. Maka jangan macam-macam sama orang miskin. Kadang-kadang kita dihina mulu jadi orang miskin, dapat sumbangan dari lurah Raskin. Wah, ada lurah David. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Emang kagak ada istilah lain apa? Orang kaya makan raskin, itu agak pantas. Dia mah beda dong berasnya, raskai. Ya kan. Iyalah, jangan ganti itu istilah. Sil diangkalan tuh ngina kita orang susah. Bener Bu? Iyalah. Jangan macam-macam orang susah. Bahkan negeri kita udah melindungi orang miskin kok. Apa? Undang-undang dasar kita udah jelas menyatakan fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Ya kan? Iya, seluruh kekayaan negara ini dimiliki oleh negara. Tuh, dikuasai sepenuhnya oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Begitu amanat undang-undang. Ngapa lo korupsi? Ya kan ya, Po? Iya, menceramah biar berani nyinggung pemerintah. Iyalah, kita nyinggung bukan berarti nyinggung ngatain benar, tapi kita kritik, evaluasi yang benar Bang. Rakyat lagi susah, lagi enak-enak, yang lagi susah, miskin, ekonomi lagi begini, dia dapat tunjangan DPR, enak buat kita. Ya kan? Tunjangan gede, gaji gede. Ya ilah 3 juta sehari, 100 juta sebulan. Dia joget-joget, Bang. Dapat tunjangan, joget. Tak bola-bola boleh ya. Di mana empatinya? Benar. Iya, rakyat lagi susah. Ini fakta, kenyataan. Akhirnya marah rakyat, demo, ya kan? Harusnya temuin dong sebagai wakil rakyat. Respon itu pendapatnya. Ya kan? Ya, ini malah kagak didatengin, ditemuin, akhirnya demo terus-terusan, ditunggangin demonya, akhirnya rame, akhirnya penjaraan di mana-mana. Wah, Pak Roy Suryo lagi nyari ijazah Pak Jokowi, ngapa ketemunya ijazah Saroni? Rakyat kalau udah marah hati-hati, kedaulatan ada di tangan rakyat. Begitu nih direkam nih, biar sampai ke istana, begitu mestinya. Iya, saya ngomong begini udah tahu resikonya, ya Bu. Iyalah, biar dia dengar mereka semuanya, ya Bu. Mereka digaji oleh rakyat, kita kena pajak semuanya. Apa yang gak dipajakin? Tinggal kentut doang gak dipajakin, Bang. Makan dipajakin, nelpon dipajakin, ya kan? Minum dipajakin, jalan dipajakin, ya kan? Pergi kemana-mana dipajakin, ya kan? Iya, mana buktinya? Makanya biar rakyat melek, Bu. Ini kalau orang kiai, ustadz, penceramah lagi nyinggung pemerintah, jangan pakai usil. Ya kadang-kadang usil buat udah usah lah, ceramah aja lah, gak usah ngomongin pemerintah, nyinggung pejabat. Ibu, sebesar apapun ilmu kita, setinggi apapun ilmu kita, anak kita kuliahnya IP-nya tinggi, tapi kalau pemimpinnya nggak bener, tetap anak ibu pengangguran. Iyalah, pemimpin harus berani, bukan sekedar berani, pinter, berani karena apa? Karena bener, begitu musinya. Kita ngomong begini dikatain. Mereka tuh yang pada tampil di TV mana berani begini, kagak, nggak berani. Ya sering masuk TV, live TV manapun buat pakai masih alhamdulillah, ya kan. Ya lu undang gue syukur, nggak undang ya nggak apa-apa. Makanya mubalik penceramah jangan jadikan profesi. Saya bilang begitu. Kalau mubalik penceramah dijadikan profesi, nggak ada undangan, ngeluh ya, loh nggak ada undangan, ya nggak dapat amplop, pret. Kayaknya usaha, bener Bang. Jangan ngadain amplop doang, ya kan. Ini kalau ceramah lapar emang begini gue, Po. Orang lapar suruh ceramah ya acak-acakan ngomongnya begini, ya kan. Iyalah, airnya air bening doang, larutan cap kaki 3 aja, kira gue panas dalam kali ini. Ditambah ilah pokari, ya ilah ilah, aja kira gue kekurangan ion kali ini, ya ilah ilah. Aduh. Wah, baru kali ini bertamu, bangkunya bagus banget, mejanya kecil banget. Yarin sempit kalau gede-gede. Nih ya Allah, kita pengen kayak Nabi, cinta sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Nabi ngajarin lembut tuh kalau ceramah. Enggak, waktunya tegas Nabi, ya kan? Waktunya perang, begitu musinya. Ini kadang-kadang ngatain doang, sama-sama mau balik pakai ngatain lagi, enak buat kita. Suruh ngaji dulu. Saya sering dikritik tuh teman-teman yang lain.
Saya kalau bikin acara Bu di rumah, di kampung, saya undang tuh pelawak-pelawak. Ya enggak, dia biar ngaji sama kita, biar dia paham. Saya undang Bang Maja, saya undang Bang Ocit. Supaya apa? Hibur. Jamaah udah capek, udah puyeng, dihibur sama dia. Ya Ustaz Tile tuh kalau bikin acara bersolawat tapi ngundangnya pelawak. Lah emang apa, serah gua? Saya bilang gitu. Dan juga saya tahu naruhnya pelawak di mana. Acara kelar semua nih, pembacaan ini selesai, baca doa, udah selesai, baru dia tampil. Begitu musinya. Enggak masuk ke dalam acara bersolawat. Tampil terakhir udah doa kelar, makan-makan, dia yang hibur. Ya nggak apa-apa orang hiburan. Makanya hidup jangan pada kaku Bu, kayak kanebo kering. Iya, saya begitu aja. Gue nggak bisa dakwah gue kayak lo yang takbir mulu. Kapan sembayangnya? Lah, iya, waktunya masing-masing lah tugasnya ya nggak. Saya bukan kapasitas itu. Artinya berjuang bareng-bareng. Kalau yang kita adepin akar nangka, kampak yang maju. Kalau yang kita adepin kumis, silet dong yang maju. Ya kan? Iya, ini kadang-kadang yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa nggak jelas. Pokoknya jangan usil. Saya nggak pernah usil. Saya tetap berteman dengan Habib Hanif. Saya berteman, saya WA tiap hari. Bahkan kemarin beliau saya undang ke rumah saya, datang ngobrol rame-rame. Para habaib kita undang semuanya. Jangan pada begitu memframing yang kagak bener. Ustaz Tile katanya gak demen habaib. Siapa bilang? Engkong saya, bapak saya, uwak saya semuanya cinta sama habaib. Ini kadang-kadang aneh. Ngeprem si Tile begitu lagunya. Suwe bener. Enggak begitu, kita cinta sama habaib. Guru saya habaib banyak kok. Guru saya Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Az-Ziyadah. Beliau itu satu letting dengan Kiai Nur Ali, Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Thohir Rohili, Kiai Hasbi Allah. Itu satu letting semua. Ngaji bergurunya dengan siapa? Dengan guru besar Kiai Haji Marzuki bin Mirsad Cipinang Muara, yang nasab keilmuannya, sanad keilmuannya sampai ke Buya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, sampai ke sana. Yang sembarangan. Guru saya habaib, dan Habib Buya Zayadi Muhajir dekat akrab dengan Buya saya Kiai Habib saya Al-Musawwa. Duduk. Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Tuh Nabi doanya, ya Allah panjang, ya Allah jadikan saya orang miskin, ya Allah kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah Bang baca doa begitu? Deh, kita nggak pakai doa begitu, Mpok, mau udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak keblangsak pisan. Miskin lengket buat sama kita. Nabi itu sayangnya sampai berdoa begitu. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Datang, Pok. Datang. Kadang-kadang pada terbalik di kampung masih. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati di kampung saya. Itu Ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, sampai 1000 aja baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama batas BMP jatuh, la ilaha illallah. Orang-orang kaya yang ngundang makannya enak-enak, dia pikir kali. Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar udah, ya kelar udah. Aja pikir besoknya kuntet. Paling dalamnya telur ayam negeri sama bihun, begitu aja kata. Susah Nabi mah sayang sama orang susah. Nabi sayang sama orang susah. Nabi sayang sama orang susah. Tuh, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Maka sunnah nengokin orang sakit, Bu. Nengokin tuh minimal bu jeruk, tentengan, 2 kilo bawa. Jangan nengokin doang orang sakit. Temen lagi diimpus, datang aja ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Pakai nanya, apa yang lu rasain sih Ji, lu pakai diimpus? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Emang apa lu kemarin gak bawa apa-apa? Coba lu bawain jeruk kali, gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Kan begitu kan enak ya, emang dasar PA. Nih, Masya Allah, Nabi sayang, cinta sama orang susah, sama orang miskin. Tuh, kemuliaan akhlaknya dibaca lagi dirawi. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda tua berarti nenek-nenek ya.
Di belakang Bu, Nabi jalan yang ngiringin di belakang. Tuh. Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda, bukan lah. Nah nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor ya kan. Sorry nek, bercanda. Iya, khawatir Bu, Nabi jalan di belakang, kalau nenek-nenek jatuh kelihatan nama Rasulullah, langsung ditolongin, itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain Bang, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki aja tinggal. Lelet buat aki-aki, jatuh gitu. Akhirnya aki-aki nyemplung di kalenan juga gak tahu. Nih, Masya Allah, luar biasa. Kelar maulid, akhlak kita perbaiki sama Allah, artinya ibadah. Ya Bu, ya Bu. Bapak-bapaknya Masjid Darussalam nih, saya yakin nih cakep, gede, halamannya luar biasa. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di Darussalam, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Wow, kalau udah 3:30 lewat sini, pokoknya udah nggak bisa masuk saya. Masih dikunci. Enggak lah, jam 3:30 udah bangun marbot di sini. Saya denger nyalain speaker. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Alhamdulillah, di kampung saya subuh itu kalau 3:30 tuh tarhimnya begitu. Sama Darussalam di sini ya, sama. Pada bangun nggak? Enggak. Kalau nggak bangun juga marbot bilangin, ganti cara banguninnya. Nih begini saya ajarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, subuh. Itu yakin suami kita cepat bangun Bu. Mama, siapa yang mati mah? Bininya ngomong, lu yang mati Bang. Agak bangun subuh. Makanya subuh bangunin suami kita ya Bu. Subuh suami kita bangunin. Apanya dibangunin? Orangnya. Anunya mah nggak usah dibangunin. Bu, nih kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Ada pengajian, ramaikan pengajian. Masjid Darussalam ada pengajian. Ibu-ibu punya majelis taklim, ngaji udah. Jangan ngomongin repot, mentang-mentang kita orang komplek, tinggal di komplek repot semua, sibuk. Enggak juga, itu semua alasan doang ya Ibu. Semua bicara repot, semua juga orang repot. Pak Ustadz, saya repot banget, pengen ngaji, pengen gabung, ribet. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kita udah kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi lah. Kapan mau ngajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Nggak lama ngaji, paling sejam lamanya ngaji ya Bu. Iya Bu. Iya, ngaji kan kagak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong lagi? Amil. Saya udah mujur ngalor juga habis di bedong sama Amil tuh, yang tukang mandiin orang mati. Amil di kampung saya namanya, hati-hati sama Amil. Siapapun dipegang Amil mati. Baik Ibu, wah Amil itu orang luar biasa, dikasih kelebihan sama Allah. Tahu aja dia kalau ada yang mati, ada isyarat aja dia, firasat dia. Ada kurung batang bunyi mulu tengah malam di masjid, klotak. Nah, kata Amil, ada yang mati itu besok, ada. Bener. Amil mah hebat firasatnya. Yang lebih akurat tuh kalau ada burung, kata Amil. Burung bunyi, tuit. Tuh Amil hatinya ngomong itu Bu, ada job nih. Lah, ditunggu-tungguin dari pagi, belum ada berita juga di masjid ini. Sampai siang belum ada yang ngabarin di masjid ini. Speaker belum hidup sampai sore. Pas maghrib bininya yang mati. Ya Allah, sian banget Amil. Masya Allah, kita ngaji, kumpul ilmu, dapat ibadah jadi benar. Orang ada ilmunya, insya Allah po ibadahnya benar. Nih kadang-kadang orang ngaji ogah, kumpul di pengajian gak mau, buka kitab gak mau, mainnya di Google doang. Akhirnya akal-akalan dah. Ilmu di agama dikaitin sama akalnya. Yang nyambung sama akal aja ikutin, yang gak nyambung gak diikutin.
Ujung-ujungnya dah nanya dah, nanyanya akal-akalan. Pak Ustadz, saya lagi sholat, terus kentut, kira-kira batal nggak itu Tad? Lah batal, kentut. Terus habis batal saya mau sholat lagi, harus wudhu lagi nggak Tad? Lah wudhu, wah udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Tad? Lah basuh, nanyanya banyak bang. Itu dia Tad, nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu Pok. Saya nggak jawab, sebaik nanya ke dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu sih? Lah muka Tad malu, nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lo. Lah pertanyaan akal-akalan balik sama akal-akalan, ya kan? Iyalah Bu, Masya Allah, saya nggak bakal kasih jawaban yang benar sementara pertanyaan lu salah. Pertanyaannya salah. Saya ngirim Fatihah Tad buat yang meninggal dunia, apakah Fatihah saya sampai itu? Lah jangan dijawab bang kalau dinanya begitu. Baik nanya lagi ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Begitu. Kemarin Tad saya kirim, nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Lah enggak Tad, masa Fatihah balik pulang? Kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Bila orang lu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Kalau enggak cayaan mati aja dulu. Lu ngirimnya enggak pakai ongkir sih, saya kata gitu dia. Kalau lu mati di atas kuburan, gua bacain Fatihah. Entar kalau enggak nyampe, lu miss call dari dalam kubur, saya kata gitulah. Ya makanya aneh-aneh udah sekarang Bu, ngaji udah yang bener. Saya pernah sholat disalahin, bang tadi sholat saya dengar abang baca usoli ya. Memang apa? Baca usoli hukumnya haram itu bang. Waduh, ada yang ngomong begitu, baca usoli haram kata dia. Suwe bener. Saya bilang, lu ngomong enak aja. Batal gue di mana? Nggak sahnya di mana? Kan baca usoli Bu, kita mau sholat nih bang, ngadep kiblat nih. Sebelum takbir kan kita ngucapin lafaz usoli, ya kan? Sholli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Mulut kelar ngomong, tangan angkat Allah. Sambil ucap Allah di mulut, hati barengin, niat, ngomong sahjaku, saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron, biar tambah khusyuk antara mulut dengan hati. Ini mazhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu Akbar, usoli fardul maghribi. Ini yang PA lah, udah takbir baca usoli. Nggak baca bagaimana tadi? Yang nggak ngapa-ngapa. Kita mau sholat maghrib kepepet waktunya, langsung takbir, barengin niat di hati. Allah, niat di hati bareng. Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir mau sholat nyanyi masih boleh. Ini mau sembahyang nih bang, ada kiblat, sebelum takbir nyanyi sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta, begitu hina begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah, betapa lemah imanmu tak mampu menahan nafsu, tak sudi lagi ku melihatmu sampai hatimu takbir dah Allah, barengin niat di hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Karena nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu, kita punya otak apa enggak, itu doang bang. Masa mau sembahyang nyanyi panjul, di mana adab loh, bener. Iya, selain kita punya ilmu ya harus ada adabnya. Sah sah menurut ilmu fikih, tapi adab nggak ada. PA mau sembahyang nyanyi panjul kagak boleh, adabnya nggak enak, nggak etis. Yang makanya kita diajarin supaya ilmu dapat ibadah bener. Alhamdulillah, ngaji aja udah ngaji nih, dosa kita dirontogin, dosa kita ngaji begini diusek, dihapus, ditipek, digebek Bu. Pahalanya gede banget, datang aja ke majelis ilmu. Langkah kita dari rumah menuju majelis, Allah mudahkan jalan menuju surga. Guru kita, ustazah kita, ikutin aja udah. Tad nggak bisa baca kitab, saya nih ngikutin ustazah, bawa aja. Mau bisa kayak kagak tuh kitab, bawa. Ustazah kebet, apa susahnya tiba ngebet, ustazah tutup. Temen nyolek, halaman berapa sih teh? Boleh kebet doang, lu nanya gua. Datang begitu aja juga Bu, tuh dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita pernah sholat 1000 rakaat.
Boro-boro. Bayang terawih aja, niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia di terawih. Ya lama ini dia, lama. Ya gua enak banget, lama. Pindah kita terawih. Apalagi yang 1000. Giliran imam tarawih yang cepet baru udah, wah gue demen nih dia nih, favorit gue ini kalau sembahyang tarawih nggak pakai usolli lagi dia, Allahu akbar boleh, Allahu akbar walau minau taala naik lagi, nenek nyungsep dia kecepetan. Iya, dosa diangkat, pahala gede, alhamdulillah. Kalau bicara dosa, semuanya kita pendosa, semuanya pendosa bang, termasuk yang ngomong sama dosanya banyak, apalagi tukang ngomong, salahnya diomongan. Ya kan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin. Wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Saya mah punya prinsip, ya, hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat, antepin. Ya kan. Iya bu, kuping kita cuma 2, mulut orang terlalu banyak, ngapain kita dengerin? Mendingan kita tutup tuh kuping kita, ya kan. Iyalah, udah. Hidup itu kok ternyata sifat masa bodoh amat itu perlu juga. Ya kan. Nggak ada habisnya, manusia cuma bisa menilai. Hebat bu, ya bu. Makanya kita ngaji aja dosa dirontogin, pahala dapat, silaturahim nyambung, kumpul begini nih. Jarang kita kalau agak ada muludan ketemu begini, ada RT, ada RW ketemu di sini, mau usar ketemu, alhamdulillah. Kita ngaji begini, orang yang rajin silaturahim, umur panjang, rezeki murah. Tuh ketahuan sekarang bu, rezeki kita udah kelihatan tuh, ada jeruk, ada anggur, ada pisang, ya kan. Ada semua, ntar dikasih besek nih pulang tuh, ya kan. Alhamdulillah, kebuli satu nampan semuanya, alhamdulillah. Malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang bang. Masuk kamar mandi nongkrong, kurelakan di kau pergi. Wah, boro-boro ditengok, baru jatuh kita siram, ya kan. Segitu doang untung yang kelihatan. Tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah. Rezeki kita kelihatan, umur jadi panjang. Kenapa? Karena orang tua dulu umurnya panjang-panjang, silaturahimnya rajin. Diteliti berdasarkan hadis Rasulullah. Ternyata orang tua dulu mengamalkan ajaran Rasulullah. Sering silaturahim, umur jadi panjang. Ama mati rada jauh. Padahal Israel udah pegangan catatan. Ada tanggal 25 Oktober Sabtu malam minggu saya mau berangkat ke PJH Babelan. Mau ngapain lu? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang ada catatannya itu? Ada ya Allah saya bawa nih udah. Oh yaudah berangkat lo ke PJH. Hati-hati salah cabut. Berangkat ke kompleks ini PJH. Pas mau dicabut orangnya gak ada di rumah. Gak ada orangnya. Ya Rob orangnya gak ada di rumah. Kemana? Kata tetangganya maulid di Darussalam. Oh. Jangan dicabut, orang lagi maulid dengerin Habib dia, lagi ceramah, jangan. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang maulid. Ini Romana kagak ada yang pulang di sini. Ya Allah, dengar ceramah dari Habib dia, Masya Allah. Saya mau bangun antar malam tahajud, munajat. Lagi tahajud, Israel nyamperin, laporan, ya Rob, lagi tahajud orangnya. Oh, tunda, ntar aja subuh. Tuh. Habis subuh dia ingat, ya Allah ntar mau sholat duha bantuin laki saya lagi nyari duit, lagi ngojek biar rezekinya lancar. Dia doain lakinya, ya Allah suami saya lagi berangkat ngojek, kalau rezekinya masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada di yang dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa, kalau masih ada yang jauh boleh doa ada ngapahnya. Mas Israel mau cabut kagak jadi lagi, ya Rob orang lagi sholat duha. Tuh, iya, jangan. Ya udah jangan dicabut. Kata malaikat Israel, lah saya kelamaan di PJH dari malam sampai pagi ini nungguin nggak dapet. Ya udah kata Allah pindah, sono pindah. Akhirnya pindah bawa ke Pila Gading. Di mana tuh Pila Gading ya? Ya Allah bu, umur panjang bang, rezeki jadi murah. Insya Allah kelar maulid masjid kita syiar. Sholat jamaahnya penuh, amin. Bapak-bapak.
Ini cakep banget, masjid kita gede, halamannya luar biasa. Ini kalau sholat Jumat nih, Masya Allah. Kini muat kira-kira 400 jamaah nih ke dalam depan. Bu, kalau orang laki nih, bapak-bapak sadar setiap hari Jumat pada bawa duit aja dari rumah. Jangan banyak-banyak, 10.000 aja. Kali 400 orang, udah 4 juta. Masih Darussalam dapatnya. 2 juta siapin tuh buat khotibnya. Loh khotib dikasih 2 juta. Udah subuh udah nongkrong. Loh jarang-jarang dapat segitu. Sholat Jumat kadang-kadang pelit banget, udang-udang kayak ban Vespa, sorban nyengser, ilah tasbih kayak biji pinang, jatarik rosok, kotak masih jauh, subhanallah, mantap banget wiridnya, udah deket, astagfirullah, kaget dia, udah lewat jauh, alhamdulillah, PA, ya Allah. Padahal di tadi kantong banyak banget, ada gocapan, cepean, 20, ceban, goceng, 2.000, ribuan. Di kantong semuanya duit pada ngoceh, pada ngomong semua. Ada yang cepean ngomong, gua nih yang merah, diambil pasti. Yang gocap nyaut, lo kegedean yang biru. Gua yang diambil pasti yang hijau. Nih yang biru diambil, yang gocap ngomong, yang 20 nyetuk, gua yang 20 pasti diambil nih. Yang ceban nyaut, gua yang ungu lah. Masa lu, gua diambil pasti. Yang krem langsung ngomong, gua. Lu lagi, yang 2.000 pendatang baru tuh abu-abu. Nyeletuk dia, gua kali. Gua dah nih gua. Yang 1.000 kagak ngomong bang, diem aja di pojokan kantong, ngempet aja. Lagi ngempet dia, ganggu kali ya. Lu pada ngomong apaan sih dari tadi gue dengerin, nggak ada ngagul semua lu. Tetep aja ntar gue yang dicomot. Tuh katanya 1.000. Bener ribuan dicomot, mana udah kuplek banget po. Dilempengin bengkok lagi, udah lecek banget dah. Gue lah duit ribuan masukin ke kotak. Gila, dia doanya banyak banget. Ya Allah panjangin umur, ya Allah berikan keberkahan, ya Allah sehatin badan, ya Allah. Masukin saya surga, ya Allah. Malaikat negor 1.000 kumal dekil surga lagi lu pelit. Orang udah pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Udah parah itu makhluk. Nyeduk kopi, ampasnya dijemur lagi. Iya bu, kesian banget makan launya ikan. Palanya aja kerepuk semua. Lah kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang kan masak udah pakai presto dia. Tulang hancur kan di presto. Kucing pada kurus gak bisa tulang, pelit. Di presto semua tuh tulang. Iya pelit bu, jangan pelit. Makanya kita pengen berbagi, yang kaya berbagi, amin. Jangan pelit yang kaya. Entah kalau ada orang kaya duitnya banyak, dia pelit, medit, koret, sama yatim pelit, sama orang miskin pelit. Tadi juga duitnya habis bu, diporotin sama dokter. Iyalah, berobat kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Emang enak, mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai dia. Disuapin makan, dicebokin, ya Allah. Gak enak banget orang kaya duit banyak begitu, nah gak enak ya kan. Pagi dijemur pakai kursi roda, 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi. 8:30 masukin lagi. Anak yang jemur lupa ngangkat, kesian. Anaknya main game. Pas 11:30 baru ingat, bapak gua belum gua angkat. Dikira, dia gak tahu bapaknya udah ulat kering. Masya Allah, yuk sama-sama kita tingkatin akhlak kepada Allah, ibadah perbaikin. Yang kedua kita berakhlak kepada sesama kita. Yuk kita tinggal di komplek yang majemuk, yang beda suku, beda bahasa, beda karakter, beda sifat, jadi satu melalui apa? Melalui simbol masjid kebersamaan kita. Di Masjid Darussalam, siapapun masuk Masjid Darussalam ada aturan yang enggak tertulis. Copot sendal, buka sepatu, itu aturan udah. RT masuk masjid, buka patu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, copot sendal we. Lurah masuk masjid, buka patu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu, mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu, nur. Termasuk presiden masuk masjid, copot sepatu. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk semua, jangan usil. Datang dari mana bang lo? Dari kidul gua, ngadep ngulon. Nah dia dari mana? Dia dari wetan, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Solat bacaannya sama, gerakannya juga sama. Dalam solat bacaannya sama. Ini makna bineka
Tunggal Ika. Beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Apalagi di komplek begini. Yang Sunda takbir, Gusti Allah nu agung. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Kacau bang, teman kita dari Padang lain lagi. Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Kacau. Yang kesinian saudara kita dari Ambon. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Ya Bu, Islam harus kompak bersatu sesuai simbolnya masjid, kebersamaan, kekompakan. Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Karena warna kulit begini kita nggak mesen. Ya kan? Kita nggak order kok. Ya kan? Jangan ribut soal warna kulit dong. Potongan muka kita begini, kita nggak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang-kadang usil mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin. Bener Bu? Yuk, kalau dia dari suku apapun dia dilahirkan. Oh, bahasanya apapun, warna kulitnya apapun. Kalau dia muslim, dia saudara kita. Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita perbaiki akhlak kepada sesama kita. Perbaiki akhlak kepada Allah. Insya Allah kelar maulid. Ada hikmah yang kita ambil. Semakin meningkat kualitas ibadah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, ini aja udah lapar banget, belum makan ini saya. Udah ngeletik bat ngelitik dengkul kok udah ya. Dah doain biar gemuk. Biar gemuk biar sehat ya. Kalau gemuk bukan tilek jadi tolek. Nah ini aja ya. Dari saya kapan-kapan kalau masih penasaran yang ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi. Udah ya nggak apa-apa. Kita ya dah. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau udah umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih dari saya. Nanti pulang hati-hati di jalan. Yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih doain saya. Ya insya Allah ya, saya harus pulang kali ini. Udah lelah buat Bu dari pagi. Karena memang besok jam 7 harus ada di bandara Soekarno-Hatta. Karena harus take off 8:30. Karena menuju ke Malaysia. Acara Walimatul Khitan Yunatin Upin Ipin. Insya Allah doain biar lancar semuanya. Dari saya mohon maaf. Akhir kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Kide El Bagir.